Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus mengajar para murid berdoa, ia berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, saya percaya sebagai manusia biasa, kita mempunyai keinginan yang tersendiri. Kadangkala apabila kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan, kita merasa sedih. Ada yang menjadi stres, ada yang tidak dapat tidur malam, dan sebagainya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Kita mempunyai keinginan yang tersendiri. Tetapi, pernahkah kita bertanya di dalam kehidupan kita, bagaimanakah cara kita untuk memenuhi keinginan kita itu? Adakah kita bersandarkan kepada kekuatan kita sendiri, ataupun kita meminta bantuan daripada Tuhan? Sebab saya percaya sebagai seorang Kristen Katolik, kita seharusnya bekerja sama dengan Tuhan untuk membangunkan ataupun untuk mengubah kehidupan kita. Kita tidak perlu sandarkan kepada kekuatan kita sendiri. Karena apabila kita sandarkan kepada kekuatan kita, dan apabila sesuatu itu tidak dapat dicapai, kita akan kecewa. Kita akan merasa sedih. Oleh itu, bawalah Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita. Karena di dalam Injil pada hari ini mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan menemui sesuatu. Dan mintalah, maka kamu akan diberi. Jadi saudara dan saudari, semuanya ini memerlukan kesabaran dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang kita inginkan, kita harus bawa dalam doa. Dan di dalam doa kita itu kita harus sabar. Jangan seringkali menyalahkan Tuhan sekiranya apa yang kita inginkan itu kita tidak dapat. Karena masa kita bukanlah masa Tuhan. Oleh itu kita harus bersabar untuk menantikan sesuatu
keajaiban yang berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi pada masa yang sama, kita harus bekerja keras. Kita harus berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan hanya duduk sahaja untuk Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Tetapi kita harus berusaha. Kita harus coba sedaya upaya. Agar melalui doa kita itu kita akan diberkat. Dan melalui berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu, dan apa yang kita inginkan akan kita dapat. Jadi saudara dan saudari, apa yang paling penting bagi kita adalah doa. Karena doa adalah perhubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui doa kita dapat mendengar suara Tuhan berbisik di hati kita. Melalui doa kita akan merasa lega, kita akan merasa tenang. Karena saya percaya doa itu dapat membantu kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Melalui doa itu kita dapat bekerja sama dengan Tuhan. Kerjasama itu terlaksana melalui kuasa Roh Kudus yang diturunkan kepada kita maupun kepada orang-orang yang membantu kita. Jadi, saudara dan saudari, jangan pernah lelah di dalam doa-doa kita. Tetapi teruslah berdoa agar Tuhan akan memberkati kita semua. Dan di dalam pembacaan Injil ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus bersyukur di atas apa sahaja yang kita miliki. Pertama sekali kita harus bersyukur sekiranya doa yang kita panjatkan itu termakbul. Karena syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan di atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, kadangkala kita tidak mempunyai kesabaran di dalam kehidupan kita. Bukan sahaja kehidupan kita, malahan di dalam doa pribadi kita. Oleh itu, pada saat ini kita harus mengubah sikap kita. Kita harus bersabar di dalam kehidupan kita, di dalam doa kita. Karena seperti yang saya katakan, masa kita bukanlah masa Tuhan. Mungkin apa sahaja doa yang kita sampaikan itu memerlukan masa. Agar apabila kita mempunyai sikap sabar, kita dapat menantikan doa-doa itu ataupun doa-doa kita itu akan termakbul. Yang ketiga, tidak perlu bagi kita sekiranya doa-doa yang kita sampaikan itu tidak termakbul. Tetapi bersyukurlah dan bersabarlah dan teruslah di dalam doa kita. Karena saya percaya suatu hari waktu ataupun masa akan tiba apabila doa-doa yang kita sampaikan itu akan termakbul. Oleh itu, kita harus sentiasa membuka pintu hati kita, sentiasa mendengar firman Tuhan, mendengar sabda Tuhan, dan melakukannya, agar apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan akan berlaku di dalam kehidupan kita melalui berkat Tuhan. Jadi saudara dan saudari, jangan pernah lelah di dalam doa kita, tetapi teruslah berdoa agar Tuhan akan menggunakan diri kita, agar Tuhan akan memberkati kita untuk menjadi agen penyelamatannya di dunia ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.